Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, nonton sendiri, ditemenin di sebelahnya. Malam ini, gue akan membahas cerita yang sempat viral di dunia maya yang berjudul Santet Sewu Dino, yang berarti Santet 1000 hari atau Santet 368 hari atau 2 tahun 8 bulan. Santet ini atau cerita ini diceritakan oleh peng-tweet yang bernama Simple Man. Kalau tahu Simple Man pernah bikin tweet dengan KKN Desa Penari. Gue bahas tuntas setelah segmen Miller Salah Cilor Cerita Horor. Santet Sewu Dino diceritakan oleh peng-tweet yang bernama Simple Man. Kalau tahu Simple Man kan yang tadi dia bikin tweet tentang cerita KKN Desa Penari. Kali ini dia nge-tweet tentang Santet Sewu Dino. Siapa sih orang Indonesia yang nggak tahu dengan santet? Santet itu adalah ilmu gaib atau ilmu jahat yang membuat seseorang jadi luka. Tapi lukanya nggak bisa diidentifikasi oleh medis. Bisanya diidentifikasi oleh dukun, orang pintar, atau orang-orang yang tahulah ilmu-ilmu seperti itu. Santet dikirimkan oleh orang yang sangat benci. Dan buat santet itu dengan lu harus benci sama orang, benci banget, baru santet itu bisa terjadi. Sebentar ya, gue minum dulu. Oke, lanjut. Santet itu penyakit atau bisa berbentuk sebuah teror dari makhluk gaib, tergantung. Makanya jaga omongan lu, jangan sampai omongan lu menyakiti orang lain. Bisa saja orang lain itu menyantet lu. Sekarang mudah, santet aja bisa lewat online. Apa-apa bisa lewat online. Gua langsung bahas ceritanya aja. Santet Sewu Dino. Santet Sewu Dino. Oke, gua langsung bahas ke ceritanya. Cerita itu berawal dari sebuah rumah dan seseorang gadis bernama Dewi. Dewi hidup bersama ayahnya yang sudah tua dan sudah nggak bisa apa-apa. Dewi juga cuma lulusan anak SD. Dia berharap agar dia dapat pekerjaan di kota yang layak untuk menghidupi keluarganya yang cuma tadi berdua. Terus Dewi bertanya kepada temannya yang seorang agen penyalur TKW, ada kerjaan nggak? Aku butuh kerjaan. Terus selang berapa hari pembantu tersebut datang ke rumah Dewi dan bertanya, Dew, ada kerjaan nih, mau ikut nggak? Tapi ada syaratnya. Terus Dewi nanya lagi, syaratnya apa emang mas? Dia seorang laki temennya itu, syaratnya apa? Kamu lahir di Jumat Kliwon bukan? Tanggal 20. Iya, aku lahir di tanggal tersebut. Dewi keheranan mendengar pertanyaan temannya tersebut, tapi dia tidak menggubrisnya. Mungkin emang cuma tuannya emang pengen lahirnya tanggal segitu. Terus dia dibawa ke sebuah rumah besar yang berada di kota. Katanya sih rumah tersebut itu milik keluarga besar yang memiliki rumah makan di Jawa Tengah. Nama keluarganya adalah keluarga Atmaja. Dia masuk ke rumah tersebut dan diinterview langsung oleh ketua keluarganya yang sudah berumuran, udah nenek-nenek. Dia menggunakan kursi roda yang kita sebut Mbah Kasa. Mbah Kasa langsung bertanya kepada Dewi, kamu lahir tanggal 20 Jumat Kliwon kan? Iya mbah. Terus Mbah Kasa juga bertanya beberapa pertanyaan tentang kalender Jawa, tentang apa-apa kelahirannya di mana dan segala macam. Dan pertanyaan terakhir, si Mbah Kasa bertanya kepada Dewi, kamu mau gaji berapa Tondo? Dewi berpikir kalau dia nawar, dia bilang gajinya kemahalan, takutnya nggak diterima. Dia bilang gajinya kerendahan, takut nggak tahu harga pasar. Di akhirnya Dewi memutuskan ngomong kalau bisa 700 mbak atau bu. Terus itu bilang katanya, kamu kalau bisa kerja di sini melaksanakan tugasnya dengan baik, mbah gaji kamu 5 juta. Pada zaman tersebut 5 juta itu udah besar. Itu pada tahun 1980-an, dimana gaji karyawan-karyawan HRT itu atau asisten rumah tangga itu cuma 500.000. Nah, Dewi udah ditawar gaji sebesar 5 juta. Siapa yang nggak mau coba ditawarin gaji 5 juta?
Pasti dia berpikir, kalau nggak suka ya aku tinggal keluar aja, cuma pembantu rumah tangga kok. Akhirnya Dewi mengiyakan pekerjaan tersebut dan dia diajak berkenalan dengan anggota-anggota keluarga Atmaja. Ada 2 lelaki, 1 ibu-ibu dan 2 anak gadis. Keluarga Atmaja itu salah satu keluarga yang paling besar. Ini besar kan, gue udah bilang tadi dia itu punya rumah makan yang lumayan terkenal di Jawa Tengah. Langsung akhirnya dia bertemu salah satu dari keluarga Atmaja dan ditanya, kamu udah dikasih tahu persyaratannya apa aja? Dewi kan heran ya, dia nggak dibilangin apa-apa. Terus Dewi nanya lagi ke tadi orang yang nanya, kamu tahu persyaratannya? Dewi nanya, persyaratan apa ya mas? Terus mas itu melihat Dewi kebingungan. Terus dia nanya ke saudaranya yang sebelahnya itu, yang ibu tadi gue bilang, dia belum dikasih tahu emang? Belum dikasih tahu. Terus itu keluarganya langsung berkumpul dan nanya ke Mbah Kasa, Mbah, kok ini anak belum dikasih tahu? Kata Mbah, ya udah nanti sekalian di perjalanan. Akhirnya Dewi bertemu dengan 3 orang tadi tuh yang ikut tes juga bareng Dewi. Katanya sih dia bertiga diterima juga, yaitu ada Dewi, Dini, sama Sri. Tuh dia bertiga. Pertama Dewi menghayal atau mungkin gua kerjanya di sini tempatnya mewah. Padahal tidak. Dewi dikirim ke sebuah pondok yang terpencil di tengah-tengah hutan. Pas pengiriman itu, pas berangkat itu pas malam hari, malam Senin Pahing. Dewi bersama 3 orang tadi dan 1 supir berangkat dari rumah keluarga Atmaja menuju pondok tersebut. Terus supirnya kelihatan aneh banget. Setiap 10 meter atau beberapa meter, supirnya selalu berhenti dan menaruh sesajen. Terus seperti itu, terus seperti itu. Terus si temennya si Dewi itu yang si Sri ngomong gini, kita kapan nyampainya kalau setiap meter berhenti naruh sesajen. Terus kata Dini, mungkin kita mau diculik. Cuma parno-parnoannya Dini aja, katanya mau diculik. Dewi menenangkan 2 orang itu, ya mungkin ini kepercayaan di sinilah. Akhirnya setelah 8 jam perjalanan dari rumah keluarga Atmaja, Dewi dan 3 temannya itu datang sampai maksudnya ke pondok tersebut dan langsung bertemu Mbah itu seorang kakek yang disebut Mbah. Terus di dalam pondok tersebut bukan cuma ada Mbah, ada sesosok anak gadis yang tubuhnya sudah luka-luka dan bernanah dan terlihat seperti tidur di dalam keranda mayat. Terus dia langsung bertanya, itu siapa Mbah? Terus Mbah menjawab, itu anaknya keluarga Atmaja yang paling muda, dia terkena santet. Dia langsung heran, apa kita mau dikirim tumbal ya? Bisik-bisik Dewi kepada Dini dan Sri. Terus akhirnya si Mbah bertanya ke tadi supir tadi, ini anak bertiga udah dikasih tahu belum syarat-syaratnya? Kata supir dia gebek-gebek belum. Terus akhirnya si Mbah memberitahu bahwa di sini 3 orang tersebut bertugas untuk memandikan tadi anak yang di dalam keranda mayat. Anak itu bernama Dela. Itu anak sulung keluarga Atmaja. Katanya dia terkena santet. Terus diberitahu cara memandikannya memakai kembang. Sebelum dimandikan, kerandanya harus dibuka dan si Dela harus diikat dengan kencang. Katanya kalau tidak diikat bakal terjadi sesuatu hal yang gawat. Akhirnya semua tadi 3 pembantu tadi mendengarkan kata si Mbah dan mengiyakan. Dan itu si supir tuh pulang pas malam habis nganterin. Padahal itu udah jam 2 malam. Kata si Mbah, hati-hati, awas ada itu. Nah, tadi kan nanti 3 orang tadi bertanya dong, apa ya itu apa? Terus ya berlalu begitu saja, pertanyaan tidak terjawab. Akhirnya beberapa hari berlalu, udah kerja dengan seperti biasa. Tapi Dini selalu mengeluh, kok kita kerjanya jauh banget dari kota ya. Aku mau nelpon mbokmu atau aku mau nelpon ibuku aja susah. Gimana ya? Apa gue berhenti aja? Terus Dewi selaku yang menceritakan cerita ini selalu menguatkan kepada Dela dan Sri. Kuat, kita kerja untuk keluarga kan. Akhirnya kerja tersebut. Akhirnya di suatu malam Mbah Kasa izin untuk pergi ke kota atau katanya mau pergi ke suatu tempat. Mbah Kasa berpesan, tolong kalau sudah lewat jam 7 pintu jangan dibuka, apapun yang dibuka semua tutup. Walaupun ada yang ketok-ketok jangan dibuka. Akhirnya Mbah Kasa pergi sekitar jam 4 sorean. Pas itu lagi jadwalnya si Sri mandiin si Dela. Kan jadwal itu diperjadwal. Misalnya hari ini Dela, besok Sri, besoknya Dewi. Pas itu si Sri jadwal mandiin si Dela. Terus si Sri nggak enak badan, bilang sama si Dewi, Dew, aku nggak enak badan.
gantiin ya, besok baru aku cenah. Habis itu Dewi mengiyakan karena terlihat muka. Bentar ya, gue minum. Panjang ini soal ceritanya. Selap. Tadi Dini kan yang sakit ya. Apa yang sakit tadi sih? Coba. Dela bro yang sakit. Oh ya, Dela yang sakit tadi. Dela yang sakit. Sorry ya, gue suka lupa namanya. Kelibet-libet. Badan gantiin ya, besok baru aku cenah. Habis itu Dewi mengiyakan karena tadi Dela itu kan sakit ya. Akhirnya digantiin oleh si Dewi ke belakang, lihat tempat persediaan air. Namanya pondok di tengah hutan, pasti sumurnya atau tempat mandinya itu, tempat yang airnya di luar. Sedangkan itu udah mau jam 7, kata Mbah kan jangan buka pintu selewat jam 7. Akhirnya Dewi itu memaksakan diri, daripada si Dela nggak dimandiin, kasihan. Akhirnya Dewi memaksakan diri untuk belakang menimba air di sumur timba. Kalau orang desa pasti tahu dah sumur timba kayak gimana. Akhirnya Dewi sembari melamun, lihat bintang, dia menimba sumur dan tiba-tiba dia melihat sosok wajah yang menatapnya di atas pohon. Sembari tersenyum, Dewi langsung berdiam, bergetar, dan membawa air langsung lari ke dalamnya. Pintunya dia tutup, terus dia jalan ke tempat Dela. Karena dia terlalu memikirkan penampakan atau tadi apa yang melihat dia di atas pohon sebelum mandiin air, dia lupa mengikat Dela. Kan tadi kata si Mbah kan jangan lupa kalau mau mandiin Dela diikat dulu. Dia sembari melamun memandikan Dela. Memandikan Dela nggak sembarangan loh katanya. Kata Mbah itu memandinya harus pakai kembang 7 rupa dan dikasih suatu bubuk yang dari dalam kotak itu dari si Mbah. Dia udah dicampur-campur seperti banyak karena udah tahu kan udah beberapa hari kerja di situ. Akhirnya Dewi itu memandikan tadi si Dela dengan perlahan-lahan seperti dari kepala ke bawah terus karena dia lupa mengikatnya. Tiba-tiba si Dela terbangun, matanya melotot menatap si Dewi dan tiba-tiba dia mencekik si Dewi. Terus Dewi minta tolong ya, karena tadi si Sri kan lagi sakit, yang datang si Dini. Dia datang menolong Dewi dan mengikat si Dela itu ke kerandanya lagi, diikat dan disiram lagi oleh air kembang buat tadi mandiin. Akhirnya Dela diam lagi, tidur lagi seperti biasa. Oh ya, sedikit info ya, Dela itu tadinya mati suri, terus tubuhnya itu banyak luka-luka yang mengeluarkan nanah dan perutnya membesar seperti ada apa gitu di dalamnya, seperti orang hamil lah. Akhirnya itu selesai, kan Dini sama Dewi itu ada di kamarnya Dela kan ya. Tiba-tiba dari luar itu ada yang ngetuk-ngetuk pintu, deg. Darinya kayak ngetuk-ngetuk slow, deg, ngetuk santuy, deg. Ngetuk medium, deg, sampai ngetuk kayak orang mau nagih hutang, deg. Akhirnya si Dini dan si Dewi itu bertatap-tatapan muka melihat dibuka nggak ya. Terus tiba-tiba si Sri keluar dari kamar. Kan Sri tadi kan sakit ya, izin pengen digantiin suruh mandiin Dela. Si Sri memain Dini dan Dewi. Kenapa nggak dibukain? Si Mbah mau masuk itu. Akhirnya dengan santainya si Sri datang membukakan pintu dan benar saja itu si Mbah. Si Mbah masuk dan sedikit menengok ke kamar Dela. Terus dia masuk lagi ke kamar dan malam itu pun selesai. Di pagi harinya Dewi itu sedang menjemur pakaian dan tiba-tiba dia melihat seseorang datang dari kejauhan. Dia tatap, siapa yang datang dari kejauhan? Padahal seminggu kerja di situ dia belum pernah kedatangan tamu atau seseorang pun yang datang ke rumah itu. Akhirnya dia mendekat dan tidak tahunya itu adalah si Mbah. Dewi kaget dong, kan Mbah udah pulang tadi malam. Dewi langsung memanggil Dini dan Sri. Din, Sri, sini. Mbah datang. Mbah, 3 orang pembantu tersebut pun datang dan menghampiri si Mbah. Si Mbah terlihat lesu dan capek sekali, seperti orang baru pulang kerja lah. Si Dewi itu langsung bertanya kepada Mbah, kok Mbah udah baru pulang sih? Bukannya semalam udah pulang ya? Di situ muka si Mbah darinya lesu langsung berubah jadi kesal dan langsung lari ke dalam kamar. Dia melihat si Dela tidak apa-apa, mukanya mulai agak tenang. Terus dan dia masuk ke dalam kamarnya si Mbah dan si Mbah melihat nisan yang bertulisan RIP keluarga Atmojo. Nah, di sana pun 3 pembantu tersebut mulai bertanya-tanya, kenapa sih kita dikumpulkan di dalam satu rumah? Nah, si Dewi mulai menyeletuk,
bertanya kepada Dini, "Din, kamu lahir apa?" "Aku lahir Jumat Kliwon tanggal 20. Si Dewi langsung syok karena tanggal lahirnya sama. Terus si Dewi bertanya lagi sama si Sri, "Sri, kamu lahir tanggal berapa?" "Sama, Jumat tanggal 20 Kliwon." Orang bertiga itu langsung bertatap-tatapan bertiga. Dan si Dewi teringat oleh kata-kata bapaknya, santet itu membutuhkan suatu tumbal dan kebencian yang sangat banyak. Pasti yang nyantet keluarga Atmojo itu sangat benci sama keluarga Atmojo. Akhirnya Dewi berlalulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak Dewi. Sudah 3 bulan mereka bekerja di situ. Dan akhirnya suatu malam, karena Dewi orangnya penasaran ya, Dewi mengikuti Simbah ke dalam hutan dan melihat suatu hal yang janggal. Di dalam hutan terdapat 3 kuburan. Yang setelah mbahnya pergi, Dewi mendatangi kuburan tersebut dan melihat ada 3 nisan dan 3 kuburan di tempat tersebut yang bertuliskan Dewi, Sri, dan Dini. Dewi langsung terkejut dong melihat 3 nisan tersebut. Ya, akhirnya karena Dewi sangat penasaran, Dewi menggali tempat tersebut sampai ke dalam dan akhirnya melihat di dalamnya kok bukan mayat, tapi di kain kafanin, tapi sebuah boneka dari jerami yang diikat dengan tali rapia atau tali ijuk lah, yang dari ijuk-ijuk itu, tapi tali rapia versi tradisional lah gitu. Terus akhirnya karena dia penasaran pengen ditanyain ke Simbah, boneka itu diambil. Lalu ingat gua kasih itu penjelasan lagi lebih dalam. Kuburan yang digali itu kuburannya Dewi, yang ngegalinya Dewi sama. Akhirnya dia membawa boneka tersebut. Pas dia mau jalan keluar dari kuburan, kan naik ya, turun dari kuburan dia naik, terus ada sosok wanita duduk di batu dan dia dengan senyuman manisnya. Akhirnya Dewi langsung lari ke dalam pondok tadi dan dia menaruh boneka tersebut di dekat pintu kamarnya Dela. Sedikit info ya, setiap malam katanya Dela itu selalu menggedor-gedor pintu dan minta dibukakan. Tapi Simbah selalu merang, "Jangan dibukakan, itu bukan Dela." Dan akhirnya pas Simbah pergi, si Sri itu terlihat sangat kesal sama si Dela yang tiap malam itu selalu menggedor-gedor pintu. Kan menurut logika ya, kan si Dela itu Marisuri ya, tapi kenapa setiap malam dia bangun dan selalu menggedor-gedor pintu? Nah, nanti ada penjelasannya, bentar ya. Akhirnya si Sri datang ke depan kamar Dela dan tidak sengaja memegang boneka jerami yang tadi dibawa si Dewi, karena kan ditaruhnya di dekat meja yang dekat pintunya si pintunya si Dela. Dia membanting boneka tersebut di depan pintunya si Dela dan bilang, "Berisik, sudah malam, bukannya tidur, jangan teriak-teriak. Kamu mau pergi kemana dari sini?" Terus tiba-tiba suara Dela berhenti dan si Sri terlihat kejang seperti orang mau mati, dan akhirnya dari mulutnya keluar kuping. Kuping tersebut itu adalah kuping siapa, kata kalian kuping siapa? Kupingnya Sri sendiri. Tiba-tiba Sri memegang kupingnya karena dia memuntahkan kuping. Dia langsung memegang kupingnya dan kerasa kupingnya itu sudah berdarah. Dan tidak lama tersebut Dini dan Dewi keluar melihat si Sri sudah tewas mengenaskan dengan kuping yang terpotong. Akhirnya tidak lama setelah kejadian, 2 jam atau 3 jam setelah kejadian, Simbah pulang dan lalu langsung marah-marah kepada Dewi karena Dewi udah mengambil boneka yang di dalam kuburannya Dewi. Langsung Dewi kan ngegas balik ya, "Kenapa Mbah bikin nisan padahal kan kita belum mati?" Simbah bilang, "Nanti, besok kita jelaskan." Mbah bertanya, "Pintu Dela dibuka nggak?" "Enggak kok." Nah, Mbah mulai diam dan panik. Pagi harinya si Mbah Kasa yang katanya tadi keluarga Atmaja datang ke pondok tersebut. Dia duduk bersama tadi Simbah dan 2 pembantu yang tersisa. Karena pembantu satu lagi kan si Sri udah meninggal. Jadi sekarang cuma tersisa Dini dan Dewi. Akhirnya Dewi bertanya, "Kok ada nisan di deket pondok?" Terus kata Simbah, "Bentar, Mbah jelaskan ya. Mbah itu adalah seorang pengusaha kan. Mbah Kas itu kan tadi udah gue jelasin. Mbah itu adalah seorang pengusaha restoran. Kata Simbah, ada yang nggak senang dengan keluarga saya dan menyantet keluarga saya.
namanya itu santet Seudino. Santet Seudino itu adalah sistem santet dua arah. Yang menyantetnya akan meninggal, yang tersantetnya juga akan meninggal. Tapi yang tersantetnya akan meninggal itu diberi waktu hidup selama 1000 hari atau 2 tahun 8 bulan. Dah disitulah rasa sakitnya mulai banyak, mulai dari tubuhnya terkoyak-koyak dan mengeluarkan perutnya berisi beling segala macem. Simba cuma hanya menerangkan seperti itu. Dan kenapa itu 3 pembantu tadi dikumpulkan di satu pondok? Katanya untuk membuat santetnya berbalik lagi kepada si pengirim. Terus kenapa si Jini bertanya lagi, kok kenapa harus tanggal 20 Jumat Kliwon? Karena tanggal si penyantetnya itu tanggal tersebut. Terus kenapa Dini suka mencekik orang malam-malam? Namanya orang kena santet, tubuhnya masih ada di sini, tapi rohnya sudah dibawa dan dikurung di mana gitu. Jadi tubuhnya itu suka kosong dan jadi suka diisi-isi oleh makhluk-makhluk gaib penunggu situ. Jadi kalau ada orang yang punya mata batin bisa melihat pondok tersebut. Pondok tersebut itu sudah dikelilingi oleh setan lah. Terus oh ya, sedikit info ya. Apa namanya? Dela itu setelah kejadian Sri meninggal, ya Dela itu mulai sadar lah, nggak koma lagi. Katanya keluarganya juga ada yang orang pintar ya. Dela itu pernah tahu katanya kalau orang yang kena santet nembalin orang yang sama dengan tanggal lahirnya, santetnya bakal berkurang dan terbagi. Jadi sekarang Dela itu udah mulai sembuh lah. Sembuh, masih udah bisa ngobrol, bisa makan, walaupun kadang-kadang suka kesurupan juga. Akhirnya si Dewi kan bertanya lagi ya tadi, bertanya, aku mau berhenti aja lah bu, pekerjaannya terlalu kuat. Dia juga mengikuti, aku juga mau berhenti aja bu, pekerjaannya terlalu kuat. Akhirnya si Mbah Kasa bilang, Dok, kamu mau berhenti kerja aja, nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa kalau kamu berhenti kerja, tapi ibu nggak bisa menjamin keselamatan kamu, keluarga kamu. Dan akhirnya ya kebanyakan cerita lama nih ceritanya. Nih bro, yang mau disuruh itu Dela, yang pembantu Dini sama Dewi. Iya, Dini, Dewi sama Sri kan, tapi tadi Sri udah meninggal kan, jadi sisa Dini sama Dewi. Berarti yang mau disuruh tadi Dela. Oke, makasih ya. Gua lanjut lagi ya. Jadi akhirnya nggak ada yang jadi berhenti kan. Akhirnya setelah 2 tahun 7 bulan dia kerja di situ, tibalah hari ritual untuk menyelamatkan tadi si Dela. Si Dela ditaruh di tengah-tengah circle atau kayak gambar-gambaran lambang-lambang gitu di dalam keranda, terus ditaliin. Terus tiba-tiba si Dela kesurupan dan mengamuk karena katanya pondok itu sudah dibacain, dimantrain, dikasih payung orang mati. Pernah lihat payung orang mati? Nanti gue kasih gambar sini. Jadi di sekitar di semua tempat keluarnya itu sudah dikasih gambar payung orang mati, biar setan atau iblis-iblis atau jin yang ingin masuk ke dalam situ taunya si Dela itu udah mati, jadi nggak bisa masuk. Akhirnya itu jadi kan nggak ada yang bisa masuk ya. Si Dela kerasukan dan selalu minta tolong kepada si Dewi, Dew, bakarin dong, bakarin payung Dew, aku mau keluar, di sini bosen Dew. Itu berlaku 3 hari atau 4 hari. Jadi 1 minggu tersebut deng jer. Stop dulu boy. Copyright bang, copyright. Oke, tadi ada gangguan tersebut. Woi, yang nyetel dangdut kecilin dong. 3 hari sebelum hari ritual, akhirnya Dini dan Dewi seperti terhasut. Akhirnya dia membakar beberapa payung yang ada di tempat tersebut dan tersisa hanya 1 payung yang di bawah foto Mbah Kasa sedang memangku 2 ular. Baru tersadar dan mengingat atau mengetahui rahasia di balik cerita dan semua yang dia ketahui dan kejanggalan yang ada di pondok tersebut. Dia nggak jadi membakarnya, tapi si Dela terlihat kesal karena dia tidak membakar payung yang terakhir. Dia mencekik Dewi, tapi Dini memegangi Dewi dan membawa dia ke dalam keranda dan diikat lagi seperti biasa dan disiram kembang. Akhirnya Dela tertidur dan akhirnya Ji dan Dewi duduk di sofa dan Dewi menceritakan apa yang tadi dia bilang, dia mengetahui hal yang sebenarnya. Jadi menurut Dewi teorikan sebenarnya keluarga Atmaja itu
yang memulai perangnya duluan. Jadi keluarga Atmaja itu punya 2 jin. Karena dia tidak mau tidak mau memiliki saingan, akhirnya jadi ritualnya itu belum dimulai ya, ritualnya belum dimulai. Itu 1 hari. Jadi misalnya sekarang malamnya, besoknya itu ritual. Jadi ritualnya itu besok. Tapi Dewi udah tahu tuh arti sebenarnya tentang kenapa dapat kejanggalan, terus kenapa Mbak Kasa bilang dia nggak seneng. Akhirnya si Dewi bercerita kepada Dini tentang apa yang terjadi. Nah, tadi kan gue bilang sebenarnya tadi kan keluarga Atmaja punya musuh. Emang iya, keluarga Atmaja punya musuh. Musuhnya itu keluarga Pramono ya. Jadi keluarga Atmaja itu kan seorang pebisnis tunggal ya, yang pebisnis rumah makan. Karena dia nggak mau punya saingan, jadi keluarga tadi Pramono dia bunuh semua menggunakan kekuatan jin. Akhirnya keluarga itu semua terbunuh dan mati. Karena anak keluarga tersebut sangat dendam dengan keluarga Atmaja, dia mencari dukun dan akhirnya menyantet keluarga tersebut. Nah, yang teori Dewi itu seperti itu. Akhirnya besoknya terjadi ritual. Ada Mbah Kasa dan beberapa keluarga Atmaja yang datang. Dewi ditaruh di tengah-tengah tempat yang tadi sudah digarisin oleh Mbah Kasa, dan Mbah Kasa membaca mantra-mantra segala macam. Dan akhirnya Dewi dan Dini terlepas dari kontrak atau perjanjian yang harus tadi kerja 3 tahun itu. Akhirnya setelah ritual tersebut selesai, si Dela sembuh dan bangun, dan luka-lukanya mulai hilang dan perutnya mulai kempes. Dan akhirnya Mbah Kasa bertanya kepada Dela, Dini dan Dewi. Dia bertanya, kamu mau ikut jadi pengikut saya atau kamu mau selesai? Dini menjawab, aku mau jadi pengikutmu aja Mbah. Tapi Dewi berbilang, aku nggak mau, aku sudah cukup sampai sini aja. Akhirnya Dewi diantarkan pulang dan diberi 1 koper uang. Terus Dewi meminta supir untuk berhenti di tengah jalan dan membuang uangnya. Dan Dewi berkata kepada supir, kan supir bertanya, kenapa uangnya dibuang? Dewi berkata, Dewi nggak mau berurusan dengan hal seperti itu lagi. Dan Dewi mengambil kesimpulan, setiap orang besar di negara ini, khususnya di Indonesia, pasti memiliki pegangan. Jika dia tidak memiliki pegangan, bakal mudah sekali dibunuh atau dicelakakan. Bang, kenapa keluarga Atmaja itu menyantet keluarga tersebut? Karena nih ya, tadi kan gue udah jelasin sedikit ya. Karena keluarga Atmaja itu kan salah satu keluarga yang besar lah di daerah Jawa Tengah, dan dia juga memiliki rumah makan yang terkenal. Karena dia tidak memiliki jiwa bisnis atau jiwa pesaing yang tinggi, dia lebih senang gua harus selalu di atas. Karena ada saingannya yang hampir melebihi dia, karena dia sebel atau dia kesel, akhirnya dia mengirim ilmu gaibnya untuk membunuh keluarga tersebut. Dan terus kenapa nih? Kenapa yang terkena santet itu harus anak tunggal? Karena kan di syarat santet Sewudino itu, yang pertama itu harus anak tunggal. Jadi dia santetnya itu seperti dari akar sampai ke pohonnya, dari anak tunggal. Jika anak tunggal tersebut berhasil mati, santet itu akan berlanjut sampai ke akarnya, yaitu sampai ke Mbah Kasa. Oh begitu ya. Kenapa 3 nisan itu bernama pembantu tersebut? Ya, 3 kuburan tersebut kan kenapa bernama 3 pembantu ya? Sebenarnya kan tadi pembantunya ada 3, yaitu Dewi, Dini, sama Sri. Kan yang meninggal Sri, karena Sri salah atau dia salah kaprah lah, atau dia sembarangan membanting. Jadi 3 kuburan tersebut itu mewakili pembantu tersebut. Jadi menurut jin itu jadi menganggapnya itu 3 pembantu itu sudah meninggal karena dia udah dalam kuburan. Kenapa Sri bisa meninggal gara-gara membanting boneka, padahal bonekanya itu boneka yang di dalam kuburan Dewi? Karena dia sembarangan membanting benda-benda yang sudah dibacain oleh Simbah. Terus sebenarnya tanggalnya itu nggak sama tanggalnya si Dewi. Tanggalnya itu semua, tanggal pembantunya itu sebenarnya nggak sama tanggalnya si Dela, tapi samanya dengan tanggal si pembunuh atau si penyantet tersebut. Kenapa harus sama dengan tanggal si penyantet tersebut? Agar 3 orang yang sama kelahirannya dikumpulkan di satu tempat dan dibacakan ritual biar si santetnya balik lagi.
Terus gua kasih pertanyaan ya kalau kurang jelas. Dia nyantetnya pakai apa? Keluarga Atmaji itu punya piaraan jin, yang itu ada 2 jinnya. Jinnya putih, ini kayak laki sama perempuan, jadi dia sepasang. Tadinya sih keluarga Atmaji menyantet itu dengan 2 jin. Karena santetnya sudah berhasil, sisa anak tunggal. Karena anak tunggalnya memiliki guru ilmu spiritual atau guru ilmu seperti itu, guru tersebut menangkap jin yang perempuannya. Jadi kan mau tidak mau jin lelakinya harus patuh kepada jin perempuan itu, apa namanya, itu si yang tadi kena santet itu. Jadi santetnya dikirim balik ke keluarga Atmaji. Jadi segitu aja dari gua ya. Apalagi ya, gua lupa. Kalau ada yang mau ditanya lagi, tolong komen di bawah aja. Kalau anda suka dengan video seperti ini, like, komen aja tuh seperti pertanyaan yang tadi gua bilang. Like, komen, subscribe. Jangan lupa ya, gua anti klarifikasi, jangan dipersekusi. See you in the next video.